Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salawat dan Nabi orang Serena, Mustafa Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan saya Eris Irawan sebagai moderator. Kali ini saya akan memimpin presentasi yaitu tentang menganalisis buku yang dikasih oleh mata kuliah manajemen bimbingan konseling. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen bimbingan dan konseling Dr. Aan Imanuddin dan teman-teman kelompok 2 yang saya banggakan. Adapun submateri yang kami analisis yaitu tentang proses dalam manajemen kepemimpinan dalam administrasi. Perkenalkan juga perkenalkan saya yang lain yaitu yang pertama Chandra Muhammad Rizky dengan NIM C218618201041 dan Eris Irawan dengan NIM 2186201095 dan Mutia Tasya Al-Khairi dengan NIM 2186201073 dan Tiara Dewi Putri dengan NIM C2186201043 dan yang terakhir yaitu Alfa Putri Fadilah dengan NIM 2186201092. Nah, untuk lebih lanjutnya dan mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada penyampaian pemateri yang pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Eris yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan manajemen, kepemimpinan, dan administrasi. Di mana manajemen dan administrasi ini cenderung lebih berorientasi teknis, memastikan bahwa proses berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan kalau kepemimpinan ini lebih tentang visi atau misi, memastikan organisasi memiliki program yang tepat, arahan yang tepat, dan penggunaan sumber daya yang efektif. Tujuan dan konten teknisnya terkait dengan keterampilan dan aspirasi staf profesional dan pendukungnya. Walaupun fungsi kepemimpinan dan manajemen atau administrasi dapat digabungkan dalam satu orang atau didistribusikan ke beberapa orang, jelas bahwa fungsi kepemimpinan dimaksudkan untuk memandu pelaksanaan sistem dan proses tersebut yang penting bagi keberadaan program. Dalam kasus buku ini, penyediaan layanan konseling untuk melaksanakan atau memadu pelaksanaan proses tertentu orang lain. Seorang pemimpin harus terlibat dalam perencanaan berkelanjutan, perencanaan untuk ketidakpastian, kemungkinan, kontingensi, serta probabilitas. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan dasar dari proses manajemen kepemimpinan dan administrasi, di mana tujuan yang pertama itu ini kepemimpinan ini untuk memiliki kemampuan melaksanakan perencanaan, memahami tren, terlibat dalam penempatan tujuan, memotivasi staf profesional dan pendukung, dan secara umum memahami proses teknis yang digunakan dalam organisasi. Nah, tujuan yang kedua itu manajemen ini sebagai rencana strategis yang bertujuan membantu membangun identitas atau budaya kelembagaan atau organisasi untuk mencapai hasil akhir yang spesifik dan terukur. Strategis, komitmen untuk mengarahkan sumber daya organisasi, orang, fasilitas, peralatan, uang untuk tujuan strategis. Dan rencana tindakan ini
deskripsi terperinci tentang tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan strategis. Nah, yang terakhir yaitu ada administrasi. Administrasi ini bertujuan untuk melayani dalam peran administrasi manajemen dan kepemimpinan di unit akademik, bertujuan untuk mempersiapkan konselor di unit yang benar-benar memberikan layanan konseling dalam peran pemerintah negara bagian dari federal, memberikan bantuan teknis dalam dukungan legislatif dan kebijakan untuk layanan konseling dan dalam peran organisasi profesional. Nah, di sini ada proses dasar. Karena proses dasar ini dalam peran administrasi, manajemen, dan kepemimpinan di unit akademik mempersiapkan konselor di unit yang benar-benar memberikan layanan konseling dalam peran pemerintah dari negara bagian dan federal memberikan bantuan teknis dalam dukungan legislatif dan kebijakan untuk layanan konseling dan dalam peran organisasi profesional yang mengadvokasi pengakuan konseling dalam kebijakan publik dan pendanaannya. Perencanaan konstan. Apapun peran-peran ini, mereka selalu menyertakan kebutuhan untuk melakukan semacam perencanaan formal. Sebenarnya ada banyak jenis perencanaan ya, diantaranya misalnya strategis, perencanaan strategis, komprehensif, jangka panjang, program, dan proyek ini dikutip dari Cook pada tahun 2001. Disertai dengan kepemimpinan yang didasarkan pada keterampilan konseptual, kemampuan untuk melaksanakan perencanaan, memahami tren, terlibat dalam penempatan tujuan, memotivasi staf profesional dan pendukung. Secara umum, memahami proses teknis yang digunakan dalam organisasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perencanaan strategis dari proses dasar tadi. Di sini perencanaan strategis pada dasarnya adalah proses pengembangan dan pemeliharaan kesesuaian strategis antara tujuan, kemampuan, dan peluang organisasi. Perencanaan strategis sering disebut sebagai proses yang terkoordinasi dan sistematis untuk mengembangkan rencana untuk keseluruhan arah dan arah organisasi dan untuk memenuhi potensi masa depannya. Perencanaan strategis ini mengidentifikasi visi organisasi tentang apa yang ingin menjadi tujuan jangka panjang dan pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut untuk menciptakan arah yang baik, tepat, dan dapat dicapai. Perencanaan strategis dapat memberikan konsep, prosedur, dan alat yang dapat mengklarifikasi keputusan yang akan dibuat dan mempertajam fokus organisasi, menggambarkan apa yang relevan atau tidak relevan dengan identitas, tujuan, dan fungsi organisasi. Dengan demikian, rencana strategis ini yang pertama dapat mewakili visi bersama tentang apa dan akan menjadi komitmen organisasi. Terus yang kedua juga dapat memberikan kerangka kerja untuk tindakan yang dapat memberikan konsistensi selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi konteks di mana organisasi akan mencari atau menolak peluang baru dan menetapkan sumber daya untuk layanan saat ini dan masa depan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Mutia yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya, pemaparan yang kedua oleh rekan saya, waktu dan tepat, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya perencanaan aksi. Dalam strategi organisasi secara keseluruhan,
Tujuan strategis khusus yang ingin dicapai oleh rencana aksi adalah penjelasan rinci tentang setiap langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana, alokasi tugas dan tanggung jawab, garis waktu untuk rencana tersebut, dan analisis biaya manfaatku pada tahun 2021. Dalam perspektif seperti itu, pengaturan yang khas adalah bahwa tujuan spesifik dikutip sebagai tujuan yang akan dikontribusikan oleh program konseling. Kemudian, seperangkat tujuan khusus yang harus dicapai oleh konseling diidentifikasi. Pernyataan tentang bagaimana pencapaian tujuan atau sasaran akan diukur. Patokan menentukan kriteria untuk sukses. Seringkali sumber data juga diidentifikasi alternatif. Tolok ukur adalah indikator kinerja utama. KPI menggambarkan ukuran hasil yang ditetapkan untuk aktivitas kinerja organisasi tertentu yang diwujudkan dalam tujuan tertentu. Unit-unit yang merupakan bagian dari sistem yang berbentuk sebuah institusi membuat rencana aksi mereka sendiri, yang pada dasarnya adalah rencana strategis miniatur. Selanjutnya, Teh. Yang selanjutnya ada perencanaan program. Perencanaan program adalah progres pembuatan desain untuk membuat konsep operasional program layanan konseling, atau dapat diarahkan ke subset dari program semacam itu, misalnya penggambaran kursus dalam pengambilan keputusan, serangkaian lokakarya tentang teknik pencarian kerja untuk siswa di asrama universitas. Perencanaan program biasanya dilakukan dalam lingkup organisasi yang lebih besar menjadi bagiannya. Perencanaan program dapat berfokus pada melalui program baru, layanan konseling di organisasi tertentu, atau merencanakan modifikasi pada program yang ada untuk pertama menyelaraskannya dengan rencana strategis organisasi. Yang kedua, merenovasi program yang ada karena pengetahuan penelitian baru atau mandat keajaiban. Yang ketiga, menangani perubahan demografi klien atau tren lainnya. Perencanaan program biasanya terdiri dari tahapan atau fase yang mengambil inisiatif yang diusulkan, misalnya perorganisasian program layanan konseling untuk pengaturan tertentu. Yang pertama, menguji gagasan terhadap apa yang ada dan apa yang diinginkan. Yang kedua, membenarkannya dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, menjelaskan cara membuatnya bekerja. Selanjutnya, Teh. Yang selanjutnya, elemen perencanaan lainnya. Perencanaan strategis atau program dalam layanan konseling pertama-tama harus diorientasikan atau diselarakan dengan misi organisasi tempat layanan konseling dijalankan. Rencana tersebut juga harus mencerminkan fokus dari undang-undang yang relevan, yang mungkin merupakan sumber utama kebijakan dan dana untuk konseling. Seringkali dalam kasus konseling rehabilitasi atau konseling pekerjaan yang terjadi di sektor publik, atau undang-undang tersebut hanya dapat mendukung program-program tertentu dalam layanan konseling. Misalnya, konseling karir, konseling penyalahgunaan zat, atau pencegahan pelecehan anak. Dalam mempresentasikan hasil strategi atau perencanaan program dan permintaan dana kepada badan membuat
kebijakan atau kepada eksekutif yang memiliki pengawasan administratif terhadap program konseling. Misalnya di universitas, wakil presiden bidang kemahasiswaan ditarik sekolah. Asisten pengawas untuk layanan personalia murid di perusahaan. Direktur sumber daya manusia beberapa banyak siswa atau orang dewasa yang menggunakan layanan konseling. Dan dengan hasil apa? Namun, karena layanan konseling memerlukan dana untuk berfungsi, membuat kebijakan atau kelompok penasihat diminta untuk memilih dukungan mereka untuk program konseling dan anggaran yang diminta. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Teh Tiara yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya, penyampaian materi yang selanjutnya waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kang Eris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada malam ini. Adapun topik yang akan saya bahas untuk melanjutkan ringkasan yang Tiara tadi bahaskan, ada penganggaran. Anggaran adalah pernyataan tentang apa yang dianggap penting oleh suatu organisasi. Ini berlaku untuk semua jenis penganggaran. Apakah itu anggaran rumah tangga atau anggaran organisasi yang bernilai jutaan dolar? Apakah anggaran mencerminkan penekanan pada benda ataupun orang lain, pada fasilitas baru atau alat yang dibutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka, pada kecukupan atau kualitas pada program, atau membiarkan pada kemampuan pentingnya pada sistem organisasi yang dengannya itu penganggaran bisa berinteraksi atau terlihat bagus untuk memiliki tetapi tidak berlaku berharga dalam gambaran keseluruhan organisasi. Direktur atau administrator program konseling kemungkinan akan diminta untuk mendukung proposal anggaran yang diajukan oleh program konseling. Biasanya tiap tahun atau mungkin sebagai proses perencanaan organisasi. Yang kedua, menjelaskan alasannya. Dan yang terakhir, memperdebatkan nilainya. Mungkin bersaing dengan proposal anggaran yang diajukan oleh unit organisasi lain, tetapi juga mendapatkan pendanaan yang terbaik dan mendapatkan apa yang mereka tarik. Ada juga banyak cara untuk menyiapkan anggaran, dan seringkali bentuk dan isinya khususnya untuk organisasi. Dari beberapa organisasi dalam program konseling hanya menerima alokasi dana tanpa banyak diskusi atau tanpa adanya perencanaan. Organisasi lain mendasari alokasi anggaran pada rencana terperinci dan analisis biaya yang sifatnya komprehensif. Namun, penganggaran terjadi apakah organisasi lain mendasarkan alokasi anggaran, ada perencanaan terperinci dan analisis biaya yang komprehensif. Namun, alokasi anggaran pada perencanaan terperinci ini dan analisis ini biaya dan sifatnya komprehensif. Boleh lanjut. Yang kedua, adanya aliran pendapat atau pusat biaya. Di luar perspektif seperti itu, anggaran juga dapat dianggap sebagai aliran pendapatan dan pusat biaya. Aliran pendapatan dapat dianggap sebagai semua bentuk pendapatan yang diperoleh suatu program. Misalnya Departemen Pendidikan Konselor atau Psikologi Konseling yang memungkinkan besar akan menerima alokasi dari universitas yang dimaksudkan untuk menutupi biaya operasional.
dan gaji staf profesional atau pendukung tetap. Alokasi tersebut dimaksudkan untuk menutupi staf pengajar dan staf pendukung yang berkelanjutan. Dan beberapa asisten pasca sarjana, meskipun beberapa dana juga dapat disediakan untuk mahasiswa studi kerja dan bantuan sementara lainnya. Kemudian alokasi tersebut dimaksudkan untuk menutupi staf pengajar dan staf pendukung yang berkelanjutan. Dari beberapa asisten pasca sarjana, meskipun beberapa dana juga dapat disediakan untuk mahasiswa, studi kerja, dan bantuan sementara lainnya, dana operasional yang disediakan dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran seperti telepon, beberapa perjalanan profesional, pembelian, atau pemeliharaan peralatan. Ada juga percetakan atau ongkos kirim dan sebagainya. Aliran pendapatan tersebut termasuk pendapatan dari kursus program musim panas dan uang dari kredit yang dihasilkan dibagi dengan departemen. Begitupun uang juga diperoleh dari sumber internal dan yang proporsionalnya perlu disiapkan, termasuk uang dari sekolah, pasca sarjana untuk rekrutan mahasiswa doktoral. Aliran pendapatan utama lainnya adalah dana yang diperoleh oleh pencarian hibah eksternal. Hibah semacam itu sering ditulis untuk memberikan sebagai dari gaji fakultas. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada rekrutmen, retensi, dan pengembangan staf. Hasil utama perencanaan dan penganggaran dalam layanan konseling adalah rekrutmen, retensi, dan pengembangan staf profesional dan pendukung berkualitas tinggi. Tujuan seperti itu tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi sangat penting untuk program konseling yang sangat sukses. Bukan hanya dengan meningkatkan penggunaan teknologi, misalnya administrasi tes yang dimeditasi oleh komputer, sumber informasi, penjadwalan, internet untuk meningkatkan konseling individu atau kelompok, atau proses pembelajaran dalam mempersiapkan konselor. Namun layanan konseling dalam bentuk apapun bersifat padat karya. Proses perencanaan dan penganggaran sangat menentukan beberapa banyak anggota staf, baik profesional maupun dukungannya, yang dapat dipekerjakan atau diberi wewenang dan tujuan. Dalam pengertian ini tidak mungkin untuk merekrut anggota staf profesional atau pendukung baru kecuali ada lowongan karena pengunduran diri, pemberhentian, atau pensiunan, atau karena ada dana baru yang telah ditempatkan dalam anggaran ini untuk mengizinkan perekrutan anggota staf baru. Kemudian, merekrut staf konseling atau pendukung profesional memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal ini, staf pendukung, pelatihan, dan pengalaman sebelumnya dengan penggunaan perangkat, prosedur akuntansi, pedoman organisasi, dan kemampuan untuk bergaul dengan rekan kerja, baik itu klien atau siswa, masing-masing penting tergantung dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam posisi tertentu. Yang terakhir ini sangat penting karena staf pendukung mungkin merupakan kontak pertama melalui telepon secara langsung dari program konseling kepada klien ataupun siswa ataupun ke profesional departemen atau organisasi yang lainnya yang mencoba menemukan seseorang profesional dalam program konseling ini untuk membuat rujukan, berkonsultasi atau berkolaborasi. Baik materi sudah saya sampaikan, saya kembalikan kepada Kang
Oke, terima kasih kepada Teh Najla yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang penyimpanan. Nah, kepada pemateri yang selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang mana telah memberikan saya sedikit waktu untuk menyampaikan materi. Oke, penyimpanan. Tanggung jawab kepemimpinan dan manajerial lainnya adalah mempertahankan staf profesional dan pendukung. Potensi staf adalah penekanan kedua dalam rangkaian proses yang dimaksudkan untuk membangun kapasitas program konseling untuk mencapai tujuannya dan untuk mengubah arah dan penekanannya jika diperlukan. Jadi si retensi itu kan sebuah penahanan data. Nah, sudah dipilih seberapa sih manfaatnya data itu gitu. Apakah si penyimpanannya itu atau data-data yang disimpannya itu sangat relate dengan keadaan sekarang? Karena apabila si datanya itu banyak memberikan kontribusi, maka gaji bakal bersaing dengan anggota staf lainnya. Atau bisa disebut itu adalah sebuah achievement bagi seorang staf yang memiliki program atau dirinya itu progresif gitu untuk sebuah organisasi ini. Nah, itu mereka itu sangat ingin dihargai, mampu memberikan saran akan meningkatkan proses yang menjadi tanggung jawab mereka, dan mampu melakukan dengan sedikit rasa tidak aman, ketidakpastian, dan stres. Nah, itu poin utama yang diincar oleh si staff-staff. Lalu untuk yang selanjutnya, pertumbuhan dan pengembangan profesional. Pertumbuhan dan pengembangan profesional dan staf pendukung dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Jadi di sana bisa muncul macam-macam tuh pertumbuhannya teh. Nah, lantas apa sih gitu kesempatan untuk bisa mengembangkannya? Nah, di sini kesempatan itu adalah melanjutkan pendidikannya. Jadi di-upgrade tuh si pengembangan dan pertumbuhan intelektualnya itu di-upgrade sehingga mampu membangun wawasan dan keterampilan di antara anggota staf yang lainnya. Kesempatan bagi staf untuk melayani berbagai pemimpin proyek. Di komite pencarian, di tim peningkatan kualitas berkelanjutan yang bertugas memeriksa masalah program tertentu. Misalnya seperti asupan konseling, perpustakaan sumber daya, manajemen waktu, atau pengetahuan. Lalu selanjutnya, ada pengawasan staf. Salah satu unsur rekrutmen, retensi, dan pengembangan profesional staf adalah pengawasan terhadap staf. Tujuannya karena dalam beberapa peraturan supervisi klinis adalah pengalaman batu penjuru, kesempatan puncak untuk bekerja dengan profesional untuk menyempurnakan keterampilan seseorang itu. Lalu memastikan bahwa seseorang berperilaku etis, maka perlu itu pengawasan untuk staf. Apabila ada yang melenceng ataupun melanggar beberapa poin tertentu yang tercantum di sebuah organisasi, maka bisa saja staf tersebut bisa mendapatkan sanksi. Nah, seringkali supervisi semacam itu terjadi dalam program persiapan pasca sarjana untuk konselor. Biasanya dalam praktikum atau magang, pembimbingnya bisa seorang dosen, dan supervisinya itu bisa terjadi di jurusan mahasiswa belajar menjadi konselor. Oke, mungkin penyampaian dari saya sudah cukup. Terima kasih, dan saya serahkan kembali kepada sang moderator. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Asandra yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya pemateri tentang evaluasi dasar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, jadi secara umum, evaluasi program konseling adalah pengumpulan dan analisis informasi yang digunakan untuk membuat keputusan tentang kualitas dan hasil dari program konseling. Jadi, proses seperti itu digunakan untuk menentukan bagaimana mengubah penyampaian layanan konseling yang
agar lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan program konseling. Dengan demikian, perencanaan dan evaluasi cenderung bersifat timbal balik. Jadi agar berhasil, evaluasi perlu direncanakan, dan perencanaan membutuhkan hasil evaluasi program untuk menentukan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan yang ditetapkan oleh program. Evaluasi memerlukan serangkaian langkah logis yang dengan sedikit variabilitas, mencakup hal-hal berikut: mengidentifikasi tujuan dan menyatakan tujuan yang akan dinilai dalam evaluasi. Jadi memilih pengukuran kriteria atau bukti apa yang akan kita terima bahwa tujuan dan sasaran telah dipenuhi. Penilaian ahli, hasil studi tingkat lanjut, pendapat klien, perubahan perilaku yang diamati, skor pada instrumen standar. Nah, menetapkan tingkat kinerja atau standar apa yang akan kita definisikan sebagai kerja yang dapat diterima pada tujuan yang kita periksa. Boleh dilanjut. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu tentang analisis biaya manfaat. Salah satu tugas evaluatif yang akan semakin dihadapi oleh administrator program konseling adalah analisis biaya. Nah, analisis biaya manfaat dari program konseling secara total atau intervensi individu di dalamnya mengacu pada rasio biaya penyediaan layanan tersebut ke berbagai populasi untuk tujuan tertentu dibandingkan dengan ekonomi, dan kadang-kadang juga manfaat sosial yang diperoleh dari layanan tersebut. Manfaat tersebut dapat bertambah kepada individu yang merupakan konsumen langsung dari layanan atau intervensi, secara kurang langsung kepada lembaga pendidikan, pemberi kerja, pemerintah, atau masyarakat pada umumnya. Manfaat ekonomi bagi klien dapat diukur dalam kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang meningkat dalam masa pengangguran yang tinggi lebih singkat. Nah, dalam memperoleh kesesuaian yang lebih besar antara minat dan kemampuan pribadi dalam pekerjaan yang dipilih, dan dalam pengalaman masa kerja yang diperpanjang dalam pekerjaan itu. Boleh lanjut ya. Nah, terus selanjutnya saya dapat menyimpulkan dari yang sudah dipaparkan mengenai pemateri-pemateri yang sebelumnya bahwasanya kepemimpinan, manajemen, dan administrasi memiliki perbedaan yang halus. Namun penting, manajemen dan administrasi cenderung lebih berorientasi teknis, memastikan bahwa proses perjalanan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Gagasan kepemimpinan sebagai salah satu pemerintah merupakan tanggapan terhadap gagasan bahwa program konseling adalah organisasi pembelajaran berdasarkan berbagai jenis pengetahuan dan terdiri dari berbagai jenis pekerja pengetahuan. Nah, masing-masing pekerja pengetahuan ini membawa pengetahuannya sendiri ke organisasi, dan dengan demikian kontribusi mereka terhadap kinerja program konseling. Mereka harus membawa pengetahuan dan pelatihan mereka untuk menangani masalah yang dihadapi konsumen dan berapa cepat melakukannya, melainkan pada profesional atau spesialis yang pengetahuan dan pelatihan merupakan modal yang mendasari proses konseling dalam berbagai bentuk. Perencanaan strategis adalah pendekatan perencanaan yang komprehensif. Biayanya pada tingkat kelembagaan, tapi juga dapat digunakan pada tingkat organisasi yang lebih kecil. Beberapa proses dasar yang harus dipahami dan dapat diterapkan oleh konselor profesional sebagai administrator. Proses ini dipandang sebagai alat administrator konseling dalam pengetahuan yang berbeda. Dengan demikian,
Proses ini cenderung muncul dengan penekanan dan konten yang berbeda dalam persyaratan administrator. Konseling atau program terkait konseling di sekolah, universitas, kantor dan yayasan pemerintah, negara bagian dan federal, lembaga masyarakat, dan praktik independen. Karakteristik perencanaan yang umum dan unik, penganggaran, rekrutan, retensi, dan pengawasan staf. Penggunaan teknologi dan evaluasi dibahas dalam kaitannya dengan pekerjaan administrator konseling di berbagai tempat. Boleh dilanjut. Nah, itu saja yang saya dan kelompok 2 dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kelompok 2, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.